Bakat sang mantan dari bermain drama, pencipta lagu, pandai memasak hingga melukis, ditulis oleh Jo Putra di siwar.com. Hal yang membuat banyak orang benci tapi rindu adalah ketika mengenang sang mantan. Entah itu mengenang mantan kekasih, mantan selingkuhan, mantan bos, atau bahkan dengan mantan presiden. Masing-masing orang mempunyai cara pandang sendiri dalam mengenang sang mantan. Ada yang mengingat dengan rasa cinta, memori yang begitu indah, serta kenangan suka duka ketika bersama-sama dengan sang mantan. Bagaimana jika mengenang sang mantan hanya mengingat keburukannya saja, lantaran banyak hal yang tidak menyenangkan dan mengecewakan? Apakah akan menjadi mimpi yang buruk ketika mengingatnya? Mungkin hal yang sama yang dirasakan bagi sebagian besar masyarakat adalah mengenang mantan presiden. Lupakan mantan presiden yang berkuasa selama 32 tahun, karena bagi penulis kenangan itu sudah terkubur dalam-dalam. Entah apa tiba-tiba penulis sedang ingin mengenang sang mantan presiden yang pernah berkuasa selama 10 tahun, mantan presiden SBY. Karena bagi penulis menarik untuk diulas sang mantan presiden ini karena begitu banyaknya talenta atau bakat yang beliau miliki ketimbang dengan mantan-mantan presiden yang lain. Talenta memainkan drama melankolis playing victim sebagai peran yang terzalimi. Bagi penulis, talenta SBY yang satu ini setara dengan William Shakespeare yang piawai dalam membuat alur cerita sekaligus sebagai aktornya. Proses perjalanan politik SBY yang dibumbui drama pengkhianatan dirinya kepada Megawati beberapa bulan sebelum pemilihan presiden merupakan debut pertama beliau menunjukkan bakatnya dalam bermain drama. Dalam lakon tersebut, Megawati bertanya pada SBY apakah dia akan maju dalam pemilihan presiden. Lalu SBY menjawab tidak. Namun faktanya SBY telah berbohong kepada Megawati karena beliau maju dalam pemilihan tersebut. Sikap tidak jujur dan tidak kesatria sebagai jenderal TNI menunjukkan kelicikan kepada orang yang telah memberikan kepercayaan penuh untuk dirinya. Namun SBY membalikkan kenyataan tersebut seolah-olah Megawati berbuat zalim terhadapnya. Dengan strategi mundur dari jabatan sebagai Menko Polkam, ia merasa kewenangannya telah diambil oleh Presiden. Taktik drama playing victim yang dimainkan SBY sukses menghantarkan dirinya menjadi orang nomor satu di negeri ini. Talenta menyanyi, bermain gitar, puisi, dan pencipta album lagu. 2 periode kepemimpinan SBY banyak hal yang telah dilakukan oleh sang mantan presiden. 10 tahun menjabat kita bisa mengingat sisi lain dari sang mantan, yakni hobi dalam seni terutama bermusik. Tercatat SBY telah menelurkan 5 album yang dirilisnya. Tapi tak satu pun album-album itu meledak menjadi terkenal di pasaran. Jangankan untuk chart tanggal lagu terpopuler, untuk menjadi ringtone saja mungkin tidak akan laku. Dari sekian lagu yang diciptakan, SBY tidak pernah menuliskan lagu tentang indahnya alam di Hambalang beserta gedung-gedungnya. Padahal kalau dibuatkan sebuah lagu tentang Hambalang, akan hits melejit bagaikan roket meledak di udara. Duar! Talenta memasak nasi goreng sedap dan nikmat. Kalau sudah bicara soal nasi goreng, penulis langsung baper. Jangan salah ya, bapernya penulis artinya terbawa lapar. Maklum, nasi goreng adalah makanan favorit penulis. Bermula dari cuitan kader PD Andi Arief yang mengunggah sebuah foto di akun Twitter pribadinya menunjukkan baliho besar dengan bertuliskan nasi goreng ala SBY dalam cuitannya. Penggemar kondom bergerigi dan penikmat sabu ini menuliskan ekonomi makin berat, jual nasi goreng jadi opsi. Hal tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial lantaran SBY sudah bangkrut dan menjadi tukang nasi goreng. Merupakan sebuah opsi terbaik, walaupun tidak benar SBY menjual nasi goreng. Setidaknya, rakyat tahu bahwa talenta memasak SBY tidak diragukan. Jangan lupa pula, selain SBY pandai memasak nasi goreng, beliau juga pandai menggoreng isu dan situasi politik di tanah air. Talenta dalam melukis di atas kanvas. Penulis baru tahu bahwa ternyata sang mantan Presiden RI ke-6 ini pandai melukis. Baru-baru ini kader PD Herzaki Mahendra Putra mengunggah kesibukan mantan Presiden dan Ketua Umum PD selama masa PPKM. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan kesibukan SBY dalam mengembangkan bakat melukis. Terlihat hasil karya masterpiece layaknya maestro pelukis dunia Michelangelo terpampang jelas dalam foto tersebut. Hasil karya yang mengagumkan itu lebih dominan dengan lukisan air laut dan perbukitan. Jika saja SBY dapat melukis pemandangan dengan gedung Wisma Atlet yang berdiri megah di Hambalang, penulis yakin lukisan itu akan mengalahkan lukisan Mona Lisa yang tersimpan di Musée du Louvre, Paris.
Dari beberapa bakat atau talenta yang dimiliki oleh mantan Presiden RI ke-6 ini, sepatutnya kita harus bangga. Mulai dari aktor hingga pelukis, SBY bisa menjalani potensi bakatnya dengan baik. Sebenarnya masih banyak ulasan yang akan dituang dalam artikel ini terkait SBY sebagai peran aktor dalam drama-drama playing victimnya. Namun keterbatasan waktu dan tempat, penulis tidak bisa memenuhi semua prestasi yang telah SBY torehkan. Semoga saja bakat atau talenta yang ada pada diri SBY tak lekang dimakan waktu. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Pakaian dinas mewah senilai 675 juta rupiah. DPRD Kota Tangerang hilang empati dan keterlaluan. Ditulis oleh Widodo SP di siword.com. Keterlaluan, hilang empati. Itulah kesan yang saya tangkap begitu membaca berita pemborosan uang yang dilakukan DPRD Kota Tangerang terkait anggaran pengadaan baju dinas pada 2021 dengan nilai lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan nilai anggaran pada tahun sebelumnya. Temuan itu diperoleh dari lansiran Kompas berujuk pada situs lpse.tangerangkota.go.id di mana anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 disebut mencapai 675 juta rupiah setelah pada tahun sebelumnya hanya ada di kisaran 312,5 juta rupiah. Naiknya anggaran ini saja sudah bikin geleng-geleng kepala karena dilakukan pada masa pandemi di mana sebagian masyarakat sedang berjibaku mengatasi dampak pandemi COVID yang menghantam ekonomi mereka dengan keras. Amarah kita niscaya akan lebih berkobar saat mengetahui bahwa anggaran fantastis itu terkait pemakaian bahan pakaian dinas itu, di mana salah satunya berasal dari merek ternama Louis Vuitton yang direncanakan akan menjadi bahan pakaian dinas harian para anggota dewan berjumlah 50 orang itu. Jadi masih menurut lansiran berita yang sama, anggota DPRD Kota Tangerang dibekali dengan 5 setel pakaian dari 4 jenis bahan pakaian berbeda untuk keperluan pakaian sipil lengkap PSL, pakaian sipil resmi PSR, pakaian sipil harian PSH, dan pakaian dinas harian PDH. Bahan Louis Vuitton sendiri rencananya akan dipakai untuk pakaian dinas harian sebanyak 2 setel untuk setiap anggota dewan. Sementara 3 bahan sisanya jangan dikira akan diambil dari merek biasa saja ya, karena rencananya 3 jenis bahan lainnya akan menggunakan bahan Lanivisio di Calvino, Theodoro, dan Thomas Crown. Kita hitung-hitung ya sekarang, dengan patokan 675 juta rupiah yang kalau dibagi rata untuk 50 anggota dewan, maka setiap orang akan mendapat anggaran 13.500.000 rupiah. Angka tersebut untuk 5 setel pakaian yang kalau dibagi rata-rata saja akan diperoleh angka 2.700.000 rupiah untuk setiap setel pakaian. Tapi lucunya ketika coba dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo seperti main pingpong dengan melempar bola ke Sekretariat DPRD Kota Tangerang yang dianggapnya lebih tahu soal rencana pengadaan pakaian ini. Sementara ketika dikonfirmasi juga, Sekretariat DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono mengaku bahwa dirinya tidak memantau perbedaan anggaran pada tahun ini dan tahun kemarin. Loh, terus kita mau tanya ke siapa kejelasannya? Anies Baswedan? Bisa dilebihin bayar baru nyahak lupa deh. Hahaha. Temuan adanya anggaran fantastis ini sungguh luar biasa karena dilakukan di tengah pergumulan ekonomi berat sebagian masyarakat kita, terutama dari kalangan kelas menengah ke bawah. Pemakaian material pakaian kerja yang jelas tidak murah juga patut mencuatkan pertanyaan. 1. Apakah harus merek-merek seperti tadi? 2. Kalau pakai merek lokal, apakah harga diri mereka lantas terjun bebas? 3. Apakah anggaran yang harus dinaikkan hingga 2 kali lipat lebih? 4. Apakah mereka tidak paham bahwa ekonomi sedang sulit? Silahkan teruskan sendiri keempat pertanyaan tadi ya kalau misalnya belum puas mengajukan pertanyaan. Meski kita tahu kecil kemungkinan akan digubris kecuali kita bisa memastikan pembahasan soal kontroversi ini akan dibawa ke acara mata. Maksud saya kick and di double check. Kalau mau dibahas bersama Deddy Corbuzier juga seru tuh, asal narasumbernya tepat. Bagi saya perilaku semacam ini sudah di luar batas. Kenapa tidak bisa empati dikit sih? Kalau misalnya pakai bahan dari merek yang biasa, asalkan nyaman dipakai, emangnya kenapa? Apakah khawatir badan anggota dewan itu lantas gatel-gatel karena alergi? Kalaupun harus berpakaian serba baru, apakah tidak bisa untuk tahun ini saja? Tidak usah 5 setel pakaian yang disiapkan. Bisa dikurangi menjadi 3 atau 4 setel saja kan bisa diupayakan. Ayah,
saya kok sepertinya lupa ya, sedang membicarakan anggota dewan dari Indonesia yang selalu bisa ditemukan hal-hal mencengangkan dari perilaku mereka ataupun kebiasaan menggunakan uang rakyat secara maksimal. Tapi giliran rapat, kita sering dengar mereka dianggap hadir tapi orang-orangnya tidak di tempat alias nggak kelihatan. Kita belum lama ini mendengar ada anggota dewan ketahuan berpesta narkoboy bersama 5 wanita seksi. Juga beberapa kali pemberitaan sikap arogan oknum anggota dewan terkait pemeriksaan di pos penyekatan. Dan masih banyak lagi berita miring kalau mau dibikin daftarnya. Kalau dari saya, selain desakan agar Ketua DPRD Kota Tangerang membatalkan rencana pengadaan pakaian dinas ini kalau belum terlanjur loh ya. Gak kalah pentingnya adalah transparansi penggunaan anggaran yang lebih dari setengah miliar rupiah tadi. Dicek betul laporannya dengan harga satuannya bila perlu. Kalau ketahuan ada keanehan, langsung saja perkarakan supaya semuanya jadi jelas. Kira-kira temuan anggaran pakaian dinas ini cuma terjadi di Tangerang atau sangat mungkin terjadi pula di daerah-daerah lain ya? Bagaimana dengan pakaian dinas anggota MPR dan DPR? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?